Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Semoga semuanya senantiasa dalam kondisi sehat, juga senantiasa dalam semangat yang meningkat untuk tetap kuliah daring. Oke, kita akan membahas terlebih dahulu tentang sosiologi. Silakan disimak video tentang tokoh-tokoh dan definisi sosiologi. Nah, di video ini kita akan ngebahas pengantar sosiologi, subbabnya mengenai definition of sosiologi dan juga tokoh-tokoh sosiologi. Sebelum kita ngebahas tokoh yang pertama, ilmu sosiologi sendiri itu belum dianggap sebagai ilmu pengetahuan pada tahun 1800-an dan juga masih dianggap sebagai konsep pemikiran saja. Namun pada abad ke-20 sudah mulai berkembang pesat, terutama di negara Prancis, Jerman, dan juga Amerika Serikat. Tentu arah perkembangan dari ketiga negara tersebut itu berbeda-beda, karena perkembangan sosiologi di setiap negara itu dilatar belakangi oleh kondisi sosial dan juga budaya sejarah setempat. Pada waktu itu ilmu sosiologi juga masih dipengaruhi oleh adanya aliran dari ilmu filsafat dan juga psikologi. Nah, Auguste Comte ini adalah bapak sosiologi dunia yang mencermati anarki pasca revolusi Prancis dan kemudian menulis buku yang berjudul Curse of the Philosophy Positive pada tahun 1842, di mana di dalam teorinya dikemukakan bahwa hukum kemajuan manusia memiliki 3 tingkatan, yaitu tingkatan ketuhanan, teologis atau fiktif, metafisik, dan positivistik. Di zaman atau di era Auguste Comte ini masih ada pengaruh dari aliran ilmu filsafat dan juga psikologi. Tokoh sosiolog yang kedua yaitu Karl Marx pada tahun 1818 dan 1883. Karl Marx adalah sosiolog berkebangsaan Jerman dari Prusia yang kemudian menulis buku The Communist of Manifesto bersama Friedrich Engels. Dari teori Karl Marx sendiri dianggap sebagai dasar terbentuknya komunisme di dalam satu masyarakat. Dan menurut teori Karl Marx, terdapat pembagian kerja di dalam sistem kapitalisme yang kemudian menimbulkan dua kelas berbeda, yaitu kelas borjuis dan juga kelas proletar. Karl Marx sebenarnya mencermati akibat atau dampak adanya revolusi industri di Eropa pada waktu itu, yang menimbulkan dua kelas berbeda ini, yaitu kelas borjuis dan kelas proletar. Kelas borjuis adalah kelas pemilik faktor-faktor produksi atau alat produksi. Sedangkan proletar adalah kaum buruh yang bekerja untuk kaum borjuis itu sendiri. Akibat adanya dua kelas yang berbeda ini juga akan mengakibatkan atau menimbulkan konflik sosial antara kedua kelas tersebut. Dan di dalam sosiologi sendiri nanti akan dibahas subbab atau bahasan khusus mengenai konflik sosial. Selanjutnya yaitu Herbert Spencer pada tahun 1820 sampai dengan 1903. Herbert Spencer ini menulis buku yang berjudul The Principle of Sociology dan membahas mengenai hubungan timbal balik norma dalam keluarga dan hubungan antar lembaga politik dan keagamaan dengan hubungan tetap, harmonis, dan terintegrasi. Di dalam sosiologi sendiri juga akan ada bahasan mengenai lembaga sosial. Herbert Spencer juga mengemukakan mengenai evolusi dari masyarakat. Jadi masyarakat yang dahulunya adalah tipe masyarakat primitif ke masyarakat industri. Dan ini mengalami 3 tahapan, yaitu tahap tipe masyarakat primitif, tipe masyarakat militan, dan tipe masyarakat industri. Nah, tipe masyarakat primitif ini dikatakan belum adanya diferensiasi dan juga spesialisasi fungsional. Sedangkan untuk tipe masyarakat militan, ini adalah heterogenitas itu sudah mulai meningkat. Jadi multikulturalisme di dalam satu masyarakat itu sudah mulai berkembang dengan sangat pesat. Nah, akibat adanya heterogenitas tersebut atau dilatar belakangi oleh
adanya pertambahan penduduk pada waktu itu dan juga adanya penaklukan. Selanjutnya yaitu Emil Durkheim pada tahun 1858 sampai dengan 1917. Ilmu sosiologi benar-benar lepas dari pengaruh filsafat pas di zamannya Emil Durkheim. Karena pada waktu itu Emil Durkheim menggunakan metode riset ilmiah dalam mengkaji mengenai informasi demografi. Jadi dalam bukunya yang lain itu berjudul The Division of Labor in Society, beliau juga mengkaji mengenai pembagian kerja di dalam suatu masyarakat. Di mana menurut beliau, pembagian kerja yang terjadi itu tidak mengakibatkan disintegrasi masyarakat, bahkan akan meningkatkan solidaritas di dalam suatu masyarakat. Kita tahu bahwa menurut Emil Durkheim sendiri, solidaritas itu dibagi atas dua macam ya, yaitu solidaritas mekanis dan juga organis. Tokoh selanjutnya yaitu Max Weber pada tahun 1864 sampai dengan 1920. Max Weber dalam bukunya The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism pada tahun 1905 mengatakan bahwa kemajuan Eropa itu karena adanya paham Calvinisme Kristen dan mengkaji mengenai teori tindakan sosial. Teori tindakan sosial sebenarnya menelaah mengenai tindakan manusia dan interaksi sosial. Dan juga menurut Max Weber, konflik di dalam satu masyarakat ini menjadi pusat perhatian atau poin sentral. Karena memang dasar dari kehidupan manusia ini tidak terlepas adanya konflik dalam kehidupan bermasyarakat. Oke, kita tadi udah ngebahas mengenai tokoh-tokoh sosiologi. Sekarang kita akan ngebahas definition of sociology dari seorang sosiolog dari luar negeri dan juga dari Indonesia. Yang pertama adalah Emil Durkheim. Menurut Emil Durkheim, ilmu sosiologi adalah ilmu yang mempelajari lembaga-lembaga dalam masyarakat dan proses sosial yang menyertainya. Sedangkan menurut Petrim Sorokin, ilmu sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara berbagai macam gejala sosial. Menurut Joseph dan juga Warren, ilmu sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dalam kelompok. Dan menurut seorang sosiolog Indonesia, Suryono Sukanto, ilmu sosiologi sebenarnya mengkaji mengenai perhatian pada segi kemasyarakatan. Dan menurut Selo Sumarian dan juga Soleman Sumardi, ilmu sosiologi mempelajari mengenai struktur, proses sosial, dan perubahan sosial. Oke, itu tadi pembahasan mengenai definisi dan juga tokoh-tokoh sosiologi. Di video selanjutnya, kita nanti akan belajar ciri-ciri, objek, dan juga metode dari ilmu sosiologi sendiri. Sekian dari penjelasan materi hari ini. Semoga kalian bisa memahaminya dan juga Allah Subhanahu wa taala memampukan untuk mengamalkan. Tetap semangat dalam beraktivitas dan jaga selalu kesehatan kalian. Akhir kata, Ibu ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.